Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Lama tidak berjumpa. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau sharing bersama tentang audio, yaitu audio balance dan unbalance atau unbal. Kalau di tulisan alat-alat audio biasanya tulisannya bal or unbal atau balance atau unbalance. Oke, saya gambarkan di sini ya teman-teman. Yang pertama balance. Apa yang kalian pikirkan tentang audio balance? Ya, audio balance itu audio yang seimbang atau audionya sinyalnya seimbang, ada plus, ada min, dan ada ground. Oke, ini ground, anggap aja ini ground. Jadi audio balance itu ada 3 komponen ini. Makanya di dalam audio balance ini diperlukan soket yang balance pula. Soket seperti apa yang balance, Mas? Oke, untuk soket salah satunya adalah soket TRS. TRS itu bentuknya seperti ini. Soket TRS seperti ini. Ini seperti soket headset, teman-teman. Jadi dia punya gelang 2 di sini dan di sini. Di sini untuk ground, di sini 1 2 atau plus min. Seperti itu, teman-teman. Jadi dia balance. Untuk ini ukuran 6,5 ya, 6,5. Jacknya besar, ukuran 6,5. Kalau untuk jack headset dia kecil, 3,5 untuk masuk ke HP itu, teman-teman. Itu kalau itu dia bukan balance, istilahnya dia stereo LR. Tapi jack ini juga bisa dimodif dan dipakai untuk jack stereo LR. Balance ya, teman-teman. Dan balance itu salah satunya dia pakai soket XLR. Soket XLR seperti ini, sebentar. Saya zoom ya biar enak. Soket XLR itu seperti gini. Nah, ini saya gambarkan seperti ini karena dia sebenarnya soketnya itu seperti soket mic yang nancap pada mixer. Nah, soket itu adalah soket XLR, teman-teman. Kebanyakan orangnya menyebut XLR. Jadi dia juga pakai 3 prinsip di sini. Sama seperti ini. 1 2 3 sama aja. Anggap aja seperti ini. Di sini 1 2 3 dia pakai ground, plus dan min. Nah, seperti ini, teman-teman. Di sini juga ground, plus dan min. Ini namanya balance. Balance itu audio yang seimbang. Jadi yang teman-teman lihat audio hanya pakai jack dengan 2 kabel, ground dan input, itu nanti masuk ke pembahasan audio yang unbalance atau unbal. Kalau digambarkan dalam sebuah sinyal audio balance itu sinyalnya seperti ini. Kita mulai dari sini ya. Sini turun naik. Ini untuk plus. Anggap saja tengah ini ground. Ini untuk min. Nah, jadi dia saling melengkapi. Sinyalnya saling melengkapi, teman-teman.
plus, min, ground. Untuk plus itu gelombang yang ke atas, untuk min gelombang yang ke bawah. Jadi ini plus lalu ini min, plus min, seperti itu. Ini audio yang balance teman-teman. Konsepnya seperti ini. Jadi jika teman-teman audionya noise, ada noise di audio teman-teman, saya sarankan teman-teman menggunakan jack yang balance. Kenapa mas kok menggunakan jack yang balance? Nanti jack balance itu menghilangkan noise teman-teman. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, noise itu timbul di antara sesuatu yang lembah dan naik dan turun, naik dan turun. Kalau sinyalnya naik turun, nah seperti ini ya. Ini plus, ini. Nah, kalau di sini kosong ini, dia tidak bisa meredam noise, atau masih ada celah-celah noise di sini, di sinyal yang kosong. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau di dalam sinyal ini kan tertutup seperti ini. Ini adalah suara audionya, gelombang audionya. Di antara gelombang itu ada sinyal noise. Ini. Jadi kalau teman-teman pakai audio yang unbalanced, pasti akan ada noise-nya. Bukan berarti audio yang balance tidak ada noise-nya, bukan. Tapi audio yang balance, dia cenderung meredam noise atau mengurangi noise yang ada. Jadi seperti ini plus, ini main, ground di tengah. Kalau ada noise di sekitar sini, dia akan tergeser oleh gelombang atau termakan oleh gelombang, makanya noise-nya tidak ada. Dia noise-nya sudah disenseling oleh gelombangnya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini audio yang balance. Kebanyakan audio yang balance ini digunakan untuk routing dari mixer ke perangkat-perangkat. Makanya output dari mixer itu ada yang pakai kabel XLR seperti ini. Nah, ini adalah kabel yang balance. Dia ada 3 pin. Oke, ini konsep balance ya teman-teman. Sekarang kita bahas yang unbalance. Singkat saja unbal. Untuk unbal, dia hanya pakai plus dan ground. Dia hanya pakai plus dan ground. Ini ground, ini plus. Dan ground ini bisa orang lain sebut juga main atau main. Supaya saya kasih main gini ya, ground atau main. Jadi dia cuma pakai 3 kabel. Kalau di sini dia kan, ini pakai 2 kabel. Kalau di sini dia 3 kabel. Jadi semisal ada jack yang unbel, dia gambarnya seperti ini. Nah, kebanyakan jack yang teman-teman pakai adalah jack yang seperti ini. Ini bagian plusnya, ini groundnya, bodinya ini. Ini plus ya, ini min atau ground. Plusnya di pucuk ini, sehingga teman-teman kalau sentuh di sini pasti akan bunyi dot-dot jika teman-teman tancapkan di power. Ini unbel namanya, unbel. Kalau skema SLR-nya tidak ada. Kebanyakan teman-teman hanya memakai pin 2 dan 3. 2 dan 3 untuk dijadikan unbel. Karena kalau pakai pin 1 juga dia akan jadi balance. 3 pin. Kalau ini kan 2 pin. 2 pin. Nah, gelombangnya dari unbalance itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Seperti yang saya gambarkan tadi. Dia plus ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dan seperti itu dan seterusnya. Gelombangnya seperti ini, bentuk gelombang audionya. Jadi yang ke atas ini plus, yang ke bawah ini min. Ground tetap di antara ini. Atau ini bisa nyambung dengan ground. Jadi untuk di area ini, di area yang kosong sini, dan sini, dia itu tidak ada sinyal audio. Jadi kalau digambarkan gelombang suara, dia akan bergelombang gini ya teman-teman. Jadi gelombangnya tidak serentak, makanya di area sini dia timbul noise. Nah, itu bentuk dari unbal. Kalau teman-teman masih memakai jack bentuk unbal seperti ini, boleh-boleh saja. Tapi untuk routing audio saya sarankan untuk pakai jack yang balance, yang seperti ini.
atau yang XLR karena dia meredam noise. Kecuali teman-teman pakai instrumen, ini boleh dipakai dengan syarat dia adalah instrumen. Masuknya instrumen gimana mas? Oke, instrumen itu dia pakai inputan untuk masuk ke mixer. Mixer itu akan ada line, colokan line yang di bawahnya colokan mic biasanya. Itu line itu adalah inputnya unbalanced biasanya. Dan teman-teman itu hanya butuh jack seperti ini untuk masukkannya ke line mixer. Nah, kalau gitar, keyboard, teman-teman pakai ini saja. Karena gitar itu tidak ada yang balance, teman-teman. Kecuali dia ada perangkat efek tertentu untuk balance, dia pakai balance. Dan prinsip dari sebuah alat musik biasanya dia unbalance, tapi unbalance-nya 2 kali. Jadi stereo. Seperti ini, LR tapi. Jadi dari misal contoh keyboard ya, pemain keyboard Elektron atau semacamnya, dia pakai jack seperti ini, tapi dia lah stereo LR. Nah, itu unbalance semua sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau semisal teman-teman pakai jack balance seperti ini dicolokkan ke bass, misal bass atau gitar atau lainnya, itu pasti mungkin tidak berbunyi ya, sebagian alat tidak berbunyi. Tapi juga ada alat yang pakai efek dicolokkan seperti ini berbunyi karena efeknya sudah balance. Kalau efeknya belum balance seperti ini, dia tidak akan berbunyi teman-teman. Jadi untuk pakai alat musik instrumen, jenis instrumen ini, saya sarankan pakai jack yang unbalance saja, unbalance. Nah, perbedaan balance dan unbalance seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misal nanti bingung, bisa tanya aja di komentar, tidak apa-apa. Untuk kelebihan dan kelemahannya juga saya sudah perjelas di sini. Tapi untuk prioritas yang paling baik untuk routing ya, maksudnya untuk audio per audionan, saya sarankan pakai yang balance untuk per audioan. Jadi unbal ini hanya saya sarankan untuk pakai inputan seperti gitar ya teman-teman. Untuk input seperti gitar boleh pakai unbal, masuk ke mixer seperti itu. Nah, kalau bingung nanti ditanyakan saja di komentar, insya Allah saya jawab teman-teman. Dan maaf kemarin saya jarang sekali membuat konten karena ada kesibukan lain di dunia nyata ya, bukan dunia YouTube saja. Dan mohon maaf kalau penyampaian saya kali ini ada salah kata atau salah teori atau apanya. Ini hanya saya sharing saja, sekedar pengetahuan yang saya tahu. Apabila nanti ada teman-teman yang ingin membenarkan atau ingin masuki pendapat, kritik dan saran, silahkan saya persilahkan sekali di kolom komentar. Asalkan kritik dan saran kalian membangun dan bermanfaat bagi sesama, insya Allah nanti akan berkembang dan barokah ilmunya. Amin. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.